Penolakan kami itu jelas, tidak bisa ditawarkan dengan nilai rupiah, ringgit atau dolar. Karena ini kami menolak menyangkut harga diri kami. Harga diri kami tidak bisa dijual. Karena ketika kami dipaksakan, itu berarti sama seperti kita membubarkan Pancasila. Rencana pembangunan bendungan Kolhua di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menuai penolakan dari warga setempat. Aksi protes menolak rencana tersebut sudah berlangsung lebih dari 25 tahun. Meski mendapatkan penolakan keras dari masyarakat di Kelurahan Kolhua, pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan proyek tersebut. Melalui website resminya, Kementerian PUPR mengatakan studi kelayakan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan studi AMDAL dan sertifikasi desain. Kementerian PUPR juga menyampaikan rencana konstruksi akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022. Pemerintah Kota Kupang lalu mengeluarkan surat undangan sosialisasi pada 5 April 2022 lalu. Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang lantas memicu protes dari warga Helong yang tinggal di Kolhua. Warga berbondong-bondong mendatangi kantor Lurah Kolhua. Mereka menilai Lurah Kolhua tidak melibatkan RT dan RW dalam proses pembagian undangan. Selain itu, undangan tersebut dinilai diskriminatif sebab beberapa pemilik lahan tidak mendapatkan undangan, sementara yang bukan pemilik lahan mendapatkan undangan sosialisasi. Undangan itu juga tidak merinci isi dari sosialisasi tersebut. Isi suratnya diterbitkan oleh Sekda Kota Kupang, dalam hal ini Bapak Faren Funai, yang surat itu sampai pada masyarakat itu langsung dibagi oleh pegawai kelurahan kepada warga di sini. Kepada warga di sini. Termasuk Bapak. Termasuk saya dan juga Sekretaris Serikat Tani. Okay. Nah, yang membuat kami resah dengan surat itu, pertama, bahwa kenapa surat itu dari lurah tidak melibatkan RT RW setempat untuk membagikan kepada masyarakat. Bahkan RT RW setempat pun tidak mendapatkan undangan. Okay. Walaupun ada beberapa RT itu memiliki lahan di areal sungai yang akan rencana membangun bendungan. Itu yang kami klarifikasi dengan Bapak Lurah. Yang berikut bahwa surat ini mengintimidasi kita sebagai masyarakat Helong di Kolhua, akan membuat kita saling mencurigai karena pendataan dari Bapak Lurah dalam hal ini Lurah Kolhua, dia dengan sendirinya mengambil sikap tanpa peduli RT RW setempat, tokoh-tokoh adat dari 11 marga yang ada di Kolhua yang sudah ada sebelum kedatangan Portugis, Jepang dan Belanda ini, dia langsung saja. Jadi bagi kami Lurah ini orang yang tidak begitu paham tentang budaya adat kita sebagai orang NTT, khususnya kami suku Helong di Kolhua. Bukan hanya saya saja, Bu, hampir semua RT ini kan tidak ada informasi, tidak dilibatkan. Sedekas tahun bukan Tiba-tiba saja, Ibu. Dan itu pun tidak lewat Bapak suratnya? Tidak, dia langsung dari kelurahan tuh langsung dari punya staf itu langsung angkat. Jadi begitu Bapak tahu ada surat, pertama kali dari siapa Bapak? Informasi ini kan pertama kali saya dapat beritanya dari Bapak Agus. Gus Jujuna itu siapa Pak? Warga saya. Oh, jadi malah Bapak dapat info dari warga Bapak. Ya. Mereka datang ke Bapak menanyakan surat itu. Tidak juga dong, ini terima itu informasi, bilang katanya besok itu ada sosialisasi di Aula El Tari. Aula El Tari jam 10. Dan surat itu tidak disebut sosialisasi apa? Ya, surat sosialisasi yang dia rencana pembangunan gitu, Sa? Ya. Sementara isu seperti ini sudah Bapak dengar dari tahun 93.
Iya. Iya kan? Isu ini 93 terus mulai tahun 2000 berapa itu dia reda toh, tidak ada lagi, tidak ada. 2009. Ya. Itu belum terlalu keras. 2013 itu baru keras. Ya, 2013. Kalau dari kelurahan informasi tentang sosialisasi ini dari kami RT, ada beberapa RT di sini kami tidak pernah dapat, Ibu. Ini dari lurah sendiri, inisiatif lurah, dan dia tidak beratukan kami sebagai rekan kerja dari kelurahan, diam-diam saja minta kami ketemu dan sosialisasi di Balai RT Dinas Provinsi sana, Ibu. Jadi kami sebagai warga juga warga yang memberitahukan kami bahwa Pak RT bagaimana kok Bapak RT tidak dapat undangan, kami yang diundang. Dengan situasi yang lurah mengabaikan Bapak menyampaikan ini enggak semacam kekecewaan mengapa jalur komunikasi tidak dibangun dengan baik, misalnya ini kan masalah berat ya, sensitif buat warga, kenapa tidak mengkomunikasikan dulu gitu kan, ada alur namanya alur ini toh birokrasinya toh. Nah Bapak sampaikan itu ke lurah atau bagaimana? Kalau itu saya tidak sempat sampaikan, hanya ada teman yang dari RT 24 saat itu yang hadir loh. Ya, yang kebetulan hari itu menanyakan kepada Pak Lurah. Dan saat itu Pak Lurah juga bicaranya katanya data diambil dari dia konfirmasi dengan RT, padahal tidak ada konfirmasi. Itu menurut Lurah. Ya, itu bisa dibuktikan ya bahwa tidak ada konfirmasi ya Bapak. Mau lihat WA, kan ada WA grup toh sesama ini perangkat lurah toh? Tidak ada. Itu tidak ada di WA, itu tidak ada. Tadi saya tanya mereka bahwa memang benar ada WA grup, tapi itu tidak disosialisasikan di WA grup. Oke, iya. Nah, jadi sama sekali semua RT di sini tidak ada yang diberitahu ya? Tidak ada ya? Tidak ada, itu juga RT juga, RT 27. Warga menolak menghadiri undangan sosialisasi pembangunan bendungan tersebut. Warga memilih mendatangi kantor lurah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sayangnya, warga tidak bisa bertemu dengan Lurah Kolhua Sylvester Helo. Kolhua harga mati. Jangan dilepas sejengkal pun kalau NKRI. Baik, permintaan dari Bapak siapa? Bapak Maximilianus Buivena. Bapak Maximilianus Buivena untuk memindahkan lurah dari sini. Saya sebagai atasan saya akan sampaikan ke yang lebih di atas yang punya kewenangan untuk itu. Saya tidak punya kewenangan untuk memindahkan beliau. Saya hanya menyampaikan permintaan dari bapak-bapak, mama semua ke pimpinan kami yang tertinggi di kota ini, Bapak Wali Kota. Kalau itu memang benar-benar keinginan bapak-bapak, tapi semua ini yang memutuskan itu wali kota, bukan camat. Camat hanya menyampaikan aspirasi yang sudah bapak mama sampaikan pada pagi hari ini. Itu permintaan utama kah? Ya. Baik, itu nanti akan saya sampaikan. Ada lagi? Berikut kami sambil menunggu jawaban Bapak Wali Kota, maka kantor lurah hari ini kami yang berkantor ditutup dan kami yang berkantor di sini sampai dengan lurah ini pindah. Setuju. Baik, untuk yang pernyataan kedua ini, saya sebagai pimpinan administrasi di wilayah Kecamatan Molafa, saya menolak. Karena ini kantor pemerintah, bukan kantor milik Fester Helo. Sekali lagi tolong dicatat, ini kantor pemerintah, bukan kantor perorangan. Apabila Bapak Mama tetap bersitegang untuk menguasai kantor ini, terpaksa pihak keamanan harus turun tangan. Ini kantor pemerintah. Kalau yang bersangkutan tidak di sini, no problem. Karena ini bukan kantor dia, ini kantor pemerintah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau demikian silakan beraktivitas, tapi yang namanya lurah, yang namanya Sylvester tidak boleh ada masuk di sini lagi. Tujuan kami ke kantor lurah tadi bertemu dengan Bapak Lurah, dalam hal ini Bapak
Sylvester Hello mengklarifikasi akan undangan yang diterbitkan dan juga mengklarifikasi pertemuan sosialisasi di Aula El Tari Dinas Provinsi, bahwa pertemuan itu dia hanya sepihak karena yang hadir dalam pertemuan itu tidak 50% sesuai dengan perhitungan undangan. Nah, ini kan juga memakai uang negara dalam sosialisasi itu. Ini kan pekerjaan yang tidak akurat bagi kami. Maka kami menganggap bahwa pekerjaan Bapak Lurah itu segelintir. Dengan itu karena sikap dari RT RW yang ada tidak diundang, bahkan ada RT RW yang memiliki lahan tetapi tidak diundang, maka kami harga mati menolak Bapak Lurah Kolhua untuk tidak lagi berkantor atau bekerja di Kelurahan Kolhua, dalam hal ini Bapak Sylvester Hello. Oke. Tadi disampaikan dan Lurah ada tidak menanggapi, ya, benarkah? Sempat kami tadi dari pemilik lahan turun, tetapi Bapak Lurah hanya ada di ruangannya. Terus yang bertemu dengan kami itu Bapak Camat Molafa. Dan Bapak Camat menjawab bahwa ia membawa keluar Bapak Lurah dari kantor Lurah dan bertemu dengan Bapak Wali Kota untuk memindahkan dia dari Kelurahan Kolhua, kantor Lurah Kolhua. Oke, jadi sampai saat ini tapi belum ada follow up-nya, ya, belum ada kabar, ya? Belum ada kabar, tapi Bapak Camat Molafa menjanjikan akan memberikan kami informasi kepada Serikat Tani. Oke, ya. Jadi benar-benar menolak pembangunan bendungan? Benar-benar kami menolak, harga mati kami tolak, karena berbicara tentang bendungan di wilayah Kolhua itu berbicara tentang tanah-tanah kami yang dimana leluhur-leluhur kami terkubur di dalamnya, dan bukan soal ganti untung dan ganti rugi, tetapi soal harga diri dan wibawa kami, khususnya orang Helong di Kelurahan Kolhua. Serikat Tani Kolhua membandingkan cara pendekatan pemimpin pemerintahan Kota Kupang sebelumnya dengan pemerintahan saat ini. Ketua Serikat Tani Kolhua, Yosef Bistolen, mengatakan surat dari Sekretaris Daerah Kota Kupang bertentangan dengan budaya orang Helong. Oke, tahun lalu kan juga sudah dilakukan demo, ya Pak, menolak keberadaan ini. Kalau ke belakang kita ke tahun lalu, bagaimana pendekatannya dengan warga? Caranya seperti ini juga kan, ngundang warga terus membuat masalah lagi, misalnya tidak melalui RT RW, atau kalau tahun lalu itu seperti apa caranya memberitahukan? Kalau tahun yang telah berlalu, waktu zamannya Wali Kota Bapak Daniel Adu yang diganti oleh Bapak Yonas Salean, mereka turun ke kampung kita. Sempat ada pertemuan di Gereja Immanuel Kolhua, Gereja Petu, bahkan waktu zamannya Bapak Wali Kota saat itu Yonas Salean sempat turun ke Kelurahan Kolhua yang di atas, yang kini kantornya sudah dipindah, tetapi kantor itu masih ada sampai sekarang ini. Tetapi beda dengan sikap dari Sekda saat ini, dia tidak turun. Maka ibarat kami bahwa dia sementara tidur dan bermimpi. Ketika dia bangun, dia tidak perlu bagaimana cara bertemu dengan masyarakat setempat. Saya mau katakan bahwa dia tidak mempertimbangkan surat yang telah ia terbitkan, karena bertentangan sekali dengan budaya kita. Sangat bertentangan. Maka kita tidak mau hadirnya karena itu. Setelah menyatakan tidak hadir dan menemui Lurah sempat, ya Pak? Ya, kita sempat menemui Lurah. Apa hasil dari pertemuan itu? Jadi hasil dari pertemuan kita dengan Lurah itu kita klarifikasi. Maksudnya apa Bapak Lurah? Undang kami, undang masyarakat tanpa kehadiran RT RW, tanpa izin RT RW, bahkan RT RW yang punya lahan pun tidak diundang. Karena bagi kami itu hanya rekayasanya Bapak Lurah dengan Sekda Kota Kupang. Karena kalau mereka adalah pemimpin-pemimpin yang merasa mereka bapak dari bagian kami sebagai anak-anak atau masyarakat,
tentu mereka mengenal siapa ini kami. Ya, betul. Oke. Apa respon lurah Bapak? Respon lurah bahwa ia diperintahkan oleh sekda. Oh, oke. Oleh sekda atau wali kota? Iya, wali kota. Sekda, penyampaiannya ia diperintahkan oleh sekda. Untuk menyampaikan surat ini kepada warga dengan cara seperti itu, tidak lewat RT, RW. Ya. Maka bagi kami surat undangan itu tidak penting, karena itu hanya segelintir pemerintah yang berambisi untuk memanipulasi data. Terima kasih. Oke. Oleh karena itu, kami sebagai Serikat Tani menolak undangan itu dan kami tidak hadir. Waktu dia undang untuk bertemu ya, hari Kamis ya Bapak ya? Hari Kamis, karena isi undangan itu bahwa diterbitkan oleh sekda, dibagi oleh lurah langsung, dan juga tempatnya di aula provinsi. Yang di Eltari. Di Eltari. Okay. Nah, sedangkan kenapa kami tidak mau? Kami ini juga masyarakat yang berbudaya. Kami juga punya kantor kelurahan. Di kantor kelurahan kami juga punya aula. Kenapa kami tidak dibawa ke sana atau dari pemerintah turun ke sini, kampung kami sendiri? Karena ini ibarat barangnya barang kami, tanah ini tanah kami. Kok pemerintah butuh kami, kok kenapa harus bawa ke dinas provinsi? Apalagi tidak juga di kota. Sedangkan sekda sendiri yang mengeluarkan isi undangan itu. Nah, ini kan ada apa di balik ini dengan pemerintah? Oke. Yosep menjelaskan, warga tidak berniat melepas sejengkal pun tanah mereka. Karena bagi Yosep dan para petani lain di Kolhua, upaya mengambil tanah mereka untuk pembangunan bendungan sama halnya dengan merampas harga diri mereka. Oke, ya. Nah, berarti apakah lurah menyatakan tidak akan melanjutkan lagi pertemuan atau ada rencana lagi yang Bapak ketahui lurah lakukan setelah ditolak oleh warga surat itu? Waktu kita bertemu lurah di aula kelurahan, khususnya di kantor lurah, dia sempat menyinggung bahwa akan ada turun tim untuk menunjuk titik-titik di mana genangan bendungan itu. Tetapi saat itu juga kami bilang ke lurah bahwa apa artinya turun untuk menunjuk titik-titik genangan bendungan? Karena ketika turun, bahkan tidak turun pun kami sudah menolak. Jadi penolakan kami itu jelas. Tidak bisa ditawarkan dengan nilai rupiah, ringgit atau dolar. Karena ini kami menolak menyangkut harga diri kami. Harga diri kami tidak bisa dijual. Karena ketika kami dipaksakan, itu berarti sama seperti kita membubarkan Pancasila. Karena kami punya hak-hak di sana. Kami masyarakat yang juga dilindungi secara pribadi, marga, suku, bahkan sebagai masyarakat di wilayah Kelurahan Kolhua, Kota Kupang, dan Nusa Tenggara Timur. Di langkah kita untuk tetap menolak, kita akan duduki lahan. Kita akan tetap pada lahan. Kami tidak biarkan siapapun masuk ke dalam lahan yang dalam hal ini tujuannya untuk bangun bendungan. Siapapun dia, dengan bahasa apapun, bila dia mau masuk ke lahan kami karena rencana membangun bendungan, kami tidak izinkan. Kami sepakat, kami tidak izinkan siapapun untuk masuk ke lahan kami demi menunjuk titik-titik tentang bendungan itu. Karena mulai besok kami sudah akan mendirikan posko-posko di setiap jalan masuk untuk mengawasi siapa yang akan masuk. Kami akan tahan, kami suruh pulang, tidak boleh masuk. Seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kalau nanti pemerintah mengajak bertemu lagi? Apakah bersedia untuk diskusi atau untuk bicara apa langkah terbaiknya atau solusi yang saling menguntungkan? Kira-kira kalau dari pihak Bapak, solusi yang paling menguntungkan itu apa? Solusi yang paling menguntungkan kami, hapus segala rencana pemerintah
dari pikiran mereka dan juga dari segala perencanaan administrasi rencana bendungan dihapus supaya kami jangan diganggu lagi. Karena jujur bahwa kami mayoritas yang ada di Kolhua ini masih 85% kami adalah masyarakat yang bertani. Dengan isu bendungan ini meresahkan kami sebagai warga yang dimana kami mau melaksanakan pekerjaan kami, kegiatan kami di lahan, tetapi kami diganggu, kami terganggu. Pemerintah setiap hari berkantor, kami harus menanti siapa yang paksa masuk untuk bangun bendungan. Maka kami sering berkumpul baik setiap titik demi mempertahankan lahan-lahan kami.